Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini gue kebagian jatah untuk ngomongin sebuah film Indonesia yang genrenya itu komedi romantis. Jadi setelah sekian banyak horor, kali ini ada komedi romantis yang lumayan menarik ini ya. Itu yang judulnya adalah Seni Memahami Kekasih, yang diadaptasi dari buku berjudul mirip, Seni untuk Memahami Kekasih, yang itu dibikin sama Agus Mulyadi alias Agus Magelangan. Yang kalau lu aktif di media sosial, terutama Twitter, lu pasti udah familiar lah ya sama karya-karyanya, cuitan-cuitannya si Mas Agus ini dan si istrinya juga ya, Mbak Kalis Mardiasih. Lu pasti udah familiar sama dua orang itu. Dan filmnya ini yang semi autobiografi sebenarnya, itu bakal nyeritain soal asal muasal origin story dari pasangan suami istri itu. Tapi sebelum gue bahas lebih jauh nih, gue mau intermezzo sedikit nih. Jadi gue nonton Seni Memahami Kekasih ini di Amplas ya, Amarukmo Plaza. Kalau orang-orang Jogja pasti tahu itu lokasinya di mana. Dan kebetulan di hari itu pada saat gua nonton bertepatan dengan hari pertama event LOL, Land of Leisures. Itu juga orang Jogja pasti tahu lah. Itu event di mana brand-brand baju, brand-brand fashion, skincare, makanan tuh semua ngumpul jadi satu, dan itu diadain juga di Mall Amarukmo itu. Sebelum gua nonton, gua ke situ dulu tuh. Gue makan dulu, jalan-jalan dulu, dan di situ gue ngeliat orang-orang tuh dandanannya bagus, bajunya gue lihat mahal-mahal, make upnya cakep-cakep, pakai apa sih, tas mahal juga, terus mereka selfie, happy-happy, banyak influencer yang wah glamor gitulah ya. Terus barang-barang yang dijual tuh barang-barang branded, barang-barang yang nggak cuma dari Jogja, ada dari Jakarta, mahal ini itu. Makanannya juga ya bukan makanan yang bisa dibilang makanan sederhana lah. Terus ada pertunjukan musik, ada stand up dan lain-lain. Meriah, yaitu wajah Jogja yang lebih meriah lah, yang lebih berbahagia, yang lebih megah, lebih gegap gembita gitu. Nah, baru habis itu gue nonton film ini. Gue nonton dan di situ gue ngeliat wajah Jogja yang satu lagi, wajah Jogja yang lebih sederhana, lebih simple, nggak yang mewah, tapi dengan kehangatan yang jauh lebih besar, kehangatan yang 2 kali lipat. Itu wajah Jogja yang bikin banyak orang jatuh cinta, termasuk gua dan termasuk karakter-karakter di film ini yang juga jatuh cinta sama Jogja dan kebetulan saling menemukan cinta di Jogja. Jadi ceritanya Kalis Mardiasih itu adalah gadis dari Blora yang ngerantau ke Surakarta buat kuliah ke Solo sebelum kemudian kerja sebagai penulis di Jogja. Sedangkan si Agus Mulyadi itu adalah editor buat tulisan-tulisannya Kalis di Mojok. Awalnya hubungan mereka itu profesional sampai kemudian lama-lama berkembang jadi ke arah personal. Pada saat keduanya saling jatuh cinta dan akhirnya pacaran. Jangan bayangin pacaran-pacaran yang megah ya. Yang akan lu lihat di sini adalah pacaran khas Jogja, terutama pacaran khas anak-anak muda, mahasiswa atau orang-orang yang baru mulai kerja dan gampangnya belum dapet duit gitulah. Mereka berdua tuh makan malam di angkringan, terus belanja di toko-toko perabot. Kalau di sini mungkin terkenalnya tuh Progo gitu ya. Mereka belanja di toko perabotan, beli ember buat kosan dan segala macem. Terus pada saat pulang mereka nggak naik mobil, boro-boro mobil ya, nggak naik apa sih Grab car, Gokar gitu, naik motor butut, nembus hujan, nggak pakai mantol. Motornya tuh seingat gua yang ada dipakai di sini, yang dipunyai sama si Agus itu motor keluaran tahun 99 atau 97 gitu. Pokoknya masih motor butut lah. Nah itu mereka hujan-hujanan naik motor itu. Terus sesekali tuh mampir juga sempat ke kosan masing-masing, dan pada saat mampir ke kosannya si Agus tuh gue ngeliat pemandangan yang sangat familiar. Yang feels like home gitu. Ya khas banget, khas Jogja banget. Itu kosan sederhana khas Jogja gitu. Termasuk di temboknya tuh lu bakal ngeliat nih. Ini nggak dijadiin fokus sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan lu sempat ngekos di Jogja, lu akan langsung ngeh sama barang yang akan gue sebutin ini. Jadi di tembok kosannya si Agus itu ada pecahan kaca. Pecahan kaca yang nggak rapi ya, bukan yang dibentuk kotak itu, nggak yang bener-bener nggak rapi kayak lu banting tar gitu terus lu ambil pecahan yang paling gede. Itu ditempel di tembok, dijadiin cermin buat sisiran. Padahal tuh gede emang pecahan kacanya, tapi kalau lu buat sisiran paling ukurannya segede apa ya, segede handphone gitu, mungkin handphone gede dikit lah, segede HP gitu, nggak sampai segede tab, itu nggak, kecil banget. Jadi kalau lu mau sisiran tuh lu kayak gitu, bener-bener harus apa, dengan angle yang tepat banget. Nah itu Jogja banget men, itu adalah kehidupan sederhana khas Jogja, dan gue suka banget ngeliat itu. Buat orang pernah struggle dengan kehidupan ala kadarnya di Jogja, mau itu lu sebagai karyawan dengan gaji kecil,
kecil atau lu sebagai mahasiswa yang masih ngandelin kiriman uang seadanya dari orang tua, nonton Seni Memahami Kekasih ini lu bakal ngerasa kayak nonton masa lalu, kayak nonton rumah. Mungkin kata yang paling pas otentik kali ya. Iya, otentik. Ini film yang ngasih pengalaman nonton otentik. Apalagi pada saat naskah bikinannya Bagus Bramantih itu ngejadiin bahasa Jawa sebagai bahasa utama. Mayoritas pakai bahasa Jawa, bukan bahasa Jawa yang ribet ya. Tetap ada subtitle, dan tanpa subtitle pun lu mungkin bakal ngerti kalau misalkan lu nggak bisa Jawa. Bahasa Jawa sederhana, sehari-hari, casual, atau bahasa Indonesia yang dilafalkan pakai logat Jawa, logat medok gitu. Dan di situ banyak celetukan-celetukan atau pisuhan-pisuhan khas Jogja yang sekali lagi bikin film ini kerasa otentik. Ditambah lagi acting pemainnya juga oke. Dua pemeran utamanya nih ya, Elang El Gibran sama Feby Rastanti itu bisa ngejaga keotentikan itu. Kalau ngomongin bahasa Jawa, udahlah Elang itu memang orang sini, jadi pasti bahasa Jawanya bagus, medoknya itu oke. Nah, Feby Rastanti nih yang perlu dikasih sorotan lebih, karena setahu gue dia bukan orang Jawa deh, dia orang mana gitu. Luar Jawa bahkan, seingat gue tuh kalau nggak Sumatera atau Manado gitu. Sorry gue lupa, kalau ada yang tahu bisa lu tulisin di kolom komentar ya. Tapi seingat gue dia tuh darahnya bukan dari Jawa, luar Jawa, tapi dia bisa berbahasa Jawa dengan lumayan oke di sini. Pisuhan-pisuhannya kelihatan natural, cara ngomongnya, celetukannya tuh enak semua. Dan kesan otentik yang mereka tampilin, dua orang ini tampilin bukan cuma soal bahasa ya, tapi juga soal rasa. Lu bisa ngerasain dari gimana mereka berinteraksi, gimana mereka ngobrol, gimana mereka bermesraan dengan ala kadarnya. Lu bisa ngerasain dua manusia yang lagi bener-bener jatuh cinta, dua orang yang pengen bareng terus walaupun banyak hambatan di hubungan mereka. Tuh gue suka chemistry yang mereka bangun, walaupun storytellingnya nggak semulus itu. Jadi yang menghadapi hambatan bukan cuma hubungannya Agus sama Kalis nih, storytelling film ini juga nemuin banyak hambatan. Si yang jadi sutradara kan Jaihan Angga ya, dan Jaihan Angga itu di film-film komedi dia kecenderungannya kan adalah berusaha bikin filmnya itu terkesan dinamis, terkesan bertenaga gitulah, ngebut. Cara yang dia pakai itu nggak jarang bikin alurnya kerasa buru-buru. Di satu sisi bener, jadi kerasa nggak ngebosenin filmnya, jadi kerasa fast pace, jadi kerasa dinamis. Tapi di sisi lain nggak jarang juga storytellingnya agak-agak kacau, kayak seolah-olah tuh antara adegan 1 dan adegan 2 yang settingnya jauh beda, yang latar waktunya juga beda, tuh kayak nggak ada transisinya, ngebut aja gitu. Nah itu kadang agak nggak nyaman pada saat ditonton. Tapi si Jaihan Angga bisa nambal kekurangan di storytelling itu dengan kemampuan dia ngolah komedi. Itu yang gue suka. Ini gue kayak ngelihat Jaihan Angga balik ke zaman-zaman Mekah I'm Coming, zaman-zaman pada saat dia tuh kelihatan sangat-sangat segar lah directingnya. Lupain directing dia di Scandal Makers yang kerasa nggak bertaring gitu, yang kerasa kayak lempeng-lempeng aja, atau di Garis Waktu yang ya sudahlah. Di sini yang kita lihat adalah Jaihan Angga pada saat era Mekah I'm Coming yang bisa dengan sangat liar itu ngolah komedi-komedi absurd, komedi-komedi receh, jadi tontonan yang fun banget. Gak semua humornya itu hit, tepat sasaran tuh emang enggak, harus gue akuin. Ada beberapa juga yang miss, tapi overall menyenangkan. Apalagi pemain-pemainnya tuh juga emang jago tuh ngelakuin tipe-tipe komedi absurd, kayak si Benedictus Siregar sebagai Pak RT yang taek banget itu, terus si Devina Aurel juga sebagai salah satu sahabatnya Kalis. Semua orang-orangnya itu jago nanganin komedi absurd, bahkan termasuk cameo dari The Real Agus Magelangan sama Mbak Kalis itu kan juga ada ya, dan mereka sama-sama bisa nanganin komedi dengan asik. Intinya sih gue ngeliat Seni Memahami Kekasih ini adalah ajakan buat penonton, buat kita menertawakan takdir misterius yang dikasih sama Gusti Allah yang maha bercanda gitu. Karena banyak banget belokan-belokan di hubungan karakternya yang gak terduga, yang bikin mereka itu kesulitan buat terus jatuh cinta, buat terus pacaran. Tapi yang bisa mereka lakuin ya udah cuman ketawa aja, menertawakan takdir misterius yang dikasih ke mereka. Salah satu konfliknya gini, si Kalis itu ngerasain dilema, karena dia kan seperti kita tahu ya, sekarang juga udah jadi aktivis soal hak perempuan. Dan pada saat di film ini, waktu masih muda dia baru meniti karir tuh, baru mulai nulis lagi, lumayan cerah lah awalan karirnya. Dan di situ dia mulai dilema nih, apakah dengan gue pacaran
nanti gue akan menghambat karir gue sendiri. Apakah gue akan mengorbankan karir gue demi orang ini, demi seorang laki-laki yang sekarang kerasanya baik, tapi bisa jadi pada saat besok udah mulai jauh lagi pacarannya, atau mungkin pada saat udah nikah, bisa jadi dia berubah dari yang tadinya mau ngedukung karir gue jadi seorang suami yang patriarki, yang otoriter. Nah, itu dilema dia, dan itu dilema yang beralasan ya. Soalnya di Indonesia kan ya sering terjadi itu. Dan salah satu sahabatnya si Kalis yang namanya Rahayu itu juga baru ngalami hal yang sama. Dia baru cerai sama suaminya yang pada saat mereka berdua nikah itu pernah ngelakuin kekerasan. Dan tiap si Kalis tuh cerita sama Rahayu soal hubungan dia sama Agus, Rahayu selalu ngomong, semua laki-laki sama. Nah, itulah yang bikin si Kalis pusing. Kalau feeling gue sih nggak semua orang tuh bakalan srek sama resolusi dari konflik yang ditawarin sama film ini ya. Terutama konfliknya si Rahayu sama si suami. Itu mungkin ada banyak penonton yang nggak setuju sama resolusinya. Gue nggak akan spill, nggak akan spoiler resolusi yang ditawarin gimana. Tapi itu bukan tipe konklusi yang radikal gitu simpelnya. Dan gue paham banget, gue paham pada saat ada dari lu mungkin yang mikir, wah ini terlalu permisif nih konklusinya. Gue paham dengan itu dan gue gak akan menyalahkan itu. Itu adalah statement yang buat gue tuh tepat, beralasan gitu. Nah tapi buat gue seni memahami kekasih ini emang berusaha ngasih sudut pandang yang beda, alternatif solusi lah gampangnya. Sudut pandang yang lebih ngutamain untuk menjadi baik daripada menjadi benar, lebih milih menjadi kind daripada menjadi right gitu. Kalau lu udah nonton, lu pasti akan paham yang gue maksud. Ini adalah sudut pandang yang mencoba memanusiakan manusia dengan segala baik dan buruknya. Ya intinya bukan cuma soal kekasih lah. Ini film juga menawarkan seni untuk menjadi dan memahami manusia gitu. Ya kalau skor buat seni memahami kekasih bisa gue kasih 7 dari 10. Masih ada beberapa kekurangan, tapi overall ini romcom yang solid, romcom yang hangat, yang akan mengingatkan lu soal bahwa jatuh cinta itu bisa dilakukan secara sederhana. Dan buat yang udah nonton bisa juga tulisin review lu masing-masing di kolom komentar, bebas apapun itu tuliskan. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada Saveria, ada Super Thanks, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang sudah tersedia. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih join membership sampai saat ini, terutama mereka-mereka ini dari tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.